Ini memang tuntutan zaman, seperti yang tadi kita di awal bilang bahwa ini tuntutan zaman, semua mau melakukan inovasi-inovasi. Pak, kok bisa tertarik politik tuh ceritanya gimana, Pak? Gini, saya lahir di kampung, lahir dari keluarga yang mohon maaf serba keterbatasan lah, kalau tidak mau dibilang miskin ya. Dalam perjalanan saya sering jual kue, dan kalau pas kue saya sudah tinggal sedikit di tempat itu sedang ada proses persidangan, karena pengadilan di tempat di kampung saya itu tidak pengadilan tetap. Dia hanya ada kasus-kasus tertentu, hakimnya datang dari Tanjung Pinang, kemudian ada sidang. Nah, saya sering lihat hadir sidang gitu. Saya lihat kok belum apa-apa kok si terdakwa atau tersangkanya sudah dimarah-marahin gitu loh. Muncul ada rasa kok seperti nggak adil gitu. Jadi, nah terus bagaimana kita supaya bisa ikut membangun suatu sistem ini yang lebih adil, lebih fair ya? Ya kalau begitu saya harus belajar ilmu hukum. Okay. Nah dari situ saya mulai tertarik untuk belajar ilmu hukum. Nah setelah saya mengerti ilmu hukum, ternyata kalau mau merubah sesuatu itu nggak bisa dari luar. Kalau dari luar kita kan mengamati seolah-olah kita lebih pintar dari yang di dalam. Nah kita ingin merubah itu, ternyata ingin merubah itu mesti masuk ke dalam, mesti masuk ke sistem. Harus terjun ya. Itulah yang kemudian kami mengambil pilihan terjun ke politik, masuk ke politik supaya bisa ikut merubah. Tapi setelah masuk, sekali lagi saya harus mengatakan dengan jujur, merubahnya memang tidak gampang. Memang tidak gampang, karena kita berhadapan dengan birokrasi yang sudah puluhan tahun, ya sudah seperti itu. Kalau tidak sama-sama ketemu orang yang ingin melakukan perubahan, ya susah. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, kita manusia harus terus berikhtiar, harus terus berusaha. Saya yakin dan percaya bahwa dengan adanya keinginan dari orang-orang baik yang masuk ke parlemen ke depan, insya Allah semua akan bisa lebih baik lagi. Pak Asmin kan di Komisi 2, kita kembali ke tema deh. Ya hari ini kan mungkin beberapa teman-teman banyak yang nunggu. Pak, apa benar nih potensi resesi ada di depan mata? Resesi ekonomi. Saya kira ini tidak bisa dipungkiri. Jangankan kita Batam, negara seperti Singapura yang relatif keuangan pemerintahnya kuat pun mereka sudah istilahnya merasakan bahwa resesi sudah di depan mata. Dan kita juga pasti berimbas ke Batam ya, karena kita letaknya yang begitu close, begitu dekat dengan Singapura. Secara nasional juga saya kira kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi memang yaitu kita kalau diem saja ini juga tetap terjadi. Jadi saya terus terang walaupun berat tapi agak bersepakat juga. Tadinya kan kita lawan COVID. Iya. Kemudian ada kata-kata kita harus berdamai dengan COVID. Nah sekarang kita harus lawan, tapi juga harus pandai-pandai membawa diri kan gitu. Jadi kalau kita terus damai dengan COVID, bisa-bisa kita hanyut di bawah COVID. Tapi kalau kita lawan terus COVID, akhirnya kita fokusnya melawan, maaf nih, sisi ekonomi kita tertinggal. Nggak terpikirkan, nggak di. Saya kira memang apa yang sekarang dilakukan pemerintah ini pilihan yang sulit. Tetapi menurut saya pilihan yang sulit, di antara yang sulit tapi ini mungkin relatif pilihan yang tepat untuk kita lakukan. Pak, kalau dulu waktu krisis moneter 98 itu kan dengar-dengar di Batam tidak terlalu merasakan dampaknya. Nah, kalau kasus sekarang ini kayak COVID-19 ini, kira-kira terkait dengan resesi itu Batam seberapa tangguh, Pak? Jadi gini, 98 recovery Batam ini secara nasional kita mungkin salah satu yang paling cepat recovery-nya. Kenapa? Karena kita punya produk orientasinya ekspor. Kalau ekspor kan nilainya dolar. Nah sehingga kita recovery-nya relatif cepat. Tetapi untuk COVID-19 ini persoalannya beda. Persoalannya bukan hanya melanda ekonomi, tapi juga melanda kemanusiaan. Ini menyangkut soal bagaimana kita menjaga supaya saudara-saudara kita semua bisa bertahan dengan kondisi yang sehat, sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang produktif gitu. Nah kalau dulu kita hanya fokus di persoalan ekonomi, kita tidak ada khawatir masalah kesehatan. Sehingga terus terang kalau tanya, saya kebetulan ngalamin 98, kita cepat recovery-nya karena
persoalannya hanya persoalan ekonomi. Tidak ada persoalan sosial kemasyarakatan tentang kesehatan dan sebagainya. Kalau sekarang ini kan beda. Sehingga terus terang saya harus katakan bahwa ini lebih berat dan barangkali waktunya juga bisa lebih panjang. Sehingga tadi kalau dibilang kita terancam resesi, saya kira kita agak susah untuk bisa. Benar bahwa resesi pasti terjadi. Ya. Tinggal bagaimana kita mensikapi itu. Iya. Pak, kalau kemarin kan di BPS kan data BPS ekspornya kepri kan naik tuh. April ke Mei 1,3%. Nah itu jadi ini kan ekspor bagus juga, ekspor ini kan hitungannya nih per triwulan. Triwulan pertama. Triwulan pertama kita masih belum terlalu terdampak. Kita ini kan baru betul-betul terdampak ini di triwulan kedua nih, ya kan? Kita kan maaf ini pemerintah kan baru mulai declare aja kan bahwa kita punya kasus COVID itu kan juga di triwulan pertama akhir. Iya. Sehingga kita betul-betul terdampaknya di triwulan kedua. Kalau hari ini tanggal 15 Juni kondisi seperti ini, memang kita kenanya di April, Mei, Juni ini. Saya kira kalau sekarang dilihat data statistik, kemungkinan hasilnya mungkin akan berbeda dibandingkan dengan triwulan pertama ketika kita belum terlalu terdampak. Ya, hanya saja saya melihat beberapa kawasan industri masih tetap bergerak tetap jalan karena memang satu kita kan sudah terlanjur menerima order dari negara-negara pemesannya sehingga mereka akan berkewajiban melakukan produksi untuk memenuhi itu. Jadi saya kira Batam memang kita berharap new normal ini, kebiasaan baru ini suka tidak suka memang harus kita jalankan. Harus kita hadapin, harus kita terapkan, dan kita berharap kita tidak kena yang namanya second wave ini, yang namanya gelombang kedua ini. Seperti kalau kemarin kita dengar di berita, Beijing kemarin lockdown mendadak. Sekarang ada beberapa kampung di sebelahan pasar itu di lockdown benar. Karena apa? Karena maaf ini, ketika dia kena second wave ini kan bisa bahaya juga nih. Nah kalau kita terus terang dari 12 kecamatan kan cuma ada satu kecamatan yang statusnya yang quote and quote agak hitam. Ya. Nah, selebihnya kan kita sebetulnya kecamatannya ada yang kuning gitu ya. Yang merah cuma satu, kuning selebihnya kuning. Nah, kita berharap dengan tim penanganan ini, saya kira teman-teman dari pemerintah baik pemerintah Kota Batam maupun provinsi sudah bekerja serius dan maksimal, dibantu dengan hadirnya rumah sakit khusus yang ada di Galang. Saya kira ini penanganan di Kepri dan di Batam, alhamdulillah ini relatif lebih baik kalau menurut saya. Nah, Pak, untuk adanya new normal ini merupakan salah satu kabar baik nggak sih untuk kita, Pak? Khususnya? Sekali lagi saya katakan bahwa ini memang pilihan yang sulit, tetapi harus kita jalankan. Ketika new normal ini kemudian didengungkan bahwa ada kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Saya kira new normal ini kan sebetulnya mengadaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, saya kira kita semua ngalamin lah. Iya, kalau saya bilang bukan, kalau saya menurutku bukan new normal. Ini nggak normal lagi menurut saya. Tapi tadi Pak Asmin, ini hal baru. Kita menghadapi sesuatu yang baru. Ya. Kita cukup adaptasi aja berarti ya. Iya, akhirnya karena ada yang baru harus adaptasi. Ya, tadinya maaf, kehidupan kita sebelum pandemi ini kan kita ngumpul, minum kopi di Morbek itu bisa sampai 4 jam, 3 jam. Tapi sekarang dengan new normal ini kita minum juga sama, tapi jaga jarak, terus nggak akan lama-lama lagi di situ. Iya, benar. Diusir. Jangan lama-lama gantian karena tempat makan aja sekarang harus. Iya, karena seatnya terbatas. 50%. Ya. Nah, makanya tinggal 50%. Kita beradaptasi, mungkin buat yang nongkrong di warung-warung kopi mungkin oke lah bisa beradaptasi, cuman kan berat ini untuk pengusaha-pengusahanya ini yang jualan, pedagang-pedagang yang mau nggak mau pendapatannya harus mengurangi cukup drastis kalau bisa dibilang. Ya kayak Pak, logikanya kan gitu Pak. Ya kayak kalau saya bilang kayak misalkan ada Patros ya. Kalau dulu mungkin biasa yang datang sehari misalkan 100 tapi dengan kebijakan protokol kesehatan yang baru ini untuk tempat makan kan misalkan jadi 50 kan otomatis kan turun tuh Pak ya. Mempengaruhi omset. Mempengaruhi omset otomatis mempengaruhi keuntungan. Ya. Mempengaruhi keuntungan tentu kita beratnya di overhead, di biaya. Iya, pasti operasionalnya. Operasional mau kita melakukan efisiensi. Iya. Nah, ini memang maaf berentetan ini. Iya. Karena kita new normal, kita harus tata dengan kehidupan yang baru, dengan kebiasaan yang baru, implikasinya tadi itu turunannya.
bahwa mungkin ke depan kita ngambil marginnya agak kecil, tetapi mungkin volumenya, tapi pemasaran yang konvensional mungkin sudah tidak terlalu bisa dipertahankan. Artinya kita juga mesti mengandalkan media darling untuk penjualan secara online dan sebagainya gitu. Jadi yang namanya tadinya orang makan berkumpul di Depatros, sekarang orang beli dan makannya di rumah. Iya. Gitu. Menurut Bapak nih, dari beberapa hari ini kan juga kita sudah bisa menilai ya, kira-kira sudah siap atau belum sih? Atau masyarakat di Batam ini untuk menghadapi new normal ini? Ya, Pak Asmin kan ini nih di DPR kan dari fungsi pengawasan dan kontrol. Sebenarnya Kepri itu sudah siap Bu? Belum, Jadi Pak? gini,